Namanya mungkin asing di telingamu, tapi John Brower Minok adalah pria yang cukup berat. Bahkan, dia memegang rekor sebagai manusia terberat yang pernah tercatat. Pada bobot puncaknya, berat badannya mencapai 635 kg. Sekarang kita bahas dulu masa mudanya. Saat berusia 12 tahun, berat badan John sudah mencapai 133 kg. Pada saat dia berusia 22 tahun, berat badannya mencapai 230 kg. Seperti yang bisa kamu bayangkan, berat badannya terus bertambah seiring berjalannya waktu. Pada usia 36 tahun, dia dirawat di rumah sakit karena masalah pada jantung dan kesulitan bernapas. Kabar baiknya, pada tahun yang sama, dia menikahi pasangannya, Jeanette, dan kemudian menjadi ayah dari 2 orang anak. Tapi berat badan John terus naik, membuat banyak cairan menumpuk di tubuhnya. Transportasi bukan hal yang mudah bagi John, karena butuh lebih dari 12 orang dan tanduk khusus untuk memindahkannya. Saat dirawat di University of Washington Medical Center di Seattle, berat badannya diperkirakan mencapai lebih dari 635 kg oleh dokter di sana. Butuh lebih dari 10 orang staf untuk sekedar menggesernya mengganti spray. Setelah menghabiskan lebih dari 2 tahun di rumah sakit dengan diet rendah kalori khusus, John dipulangkan dengan berat badan 216 kg. Berat badannya sudah turun sekitar 419 kg, yang merupakan penurunan berat badan manusia terbanyak yang pernah didokumentasikan pada saat itu. Akan tetapi, dia kembali dirawat di rumah sakit sekitar setahun kemudian karena berat badannya kembali naik. Sayangnya, John meninggal dunia pada tahun 1983 di usia 41 tahun. Bicara soal orang-orang dengan ukuran tubuh tidak biasa, pernahkah kamu mendengar tentang Robert Pershing Wadlow? Dia juga dijuluki raksasa Alton atau raksasa Illinois. Pria ini sangat tinggi, tingginya mencapai 272 cm. Itu bahkan melampaui pemain NBA tertinggi dalam sejarah, George Morrison, yang memiliki tinggi badan 231 cm. Perawakan tinggi Wadlow disebabkan oleh kelainan pada kelenjar hipofisisnya yang membuat tingkat hormon pertumbuhannya menjadi sangat berlebihan. Bahkan pada saat dia meninggal dunia di usia 22 tahun, tidak ada tanda-tanda pertumbuhannya melambat. Bayangkan betapa sulitnya menemukan pakaian yang pas dan bangku untuk duduk jika tubuhmu setinggi itu. Meskipun ukuran tubuhnya besar, Wadlow tidak membiarkan hal itu menghalangi dia untuk mengejar mimpinya. Dia berkuliah untuk belajar hukum dan bahkan menjadi bintang setelah ikut tur bersama Ringling Brothers Circus dan International Shoe Company. Tapi jangan salah, dia mengaku kepada orang-orang bahwa dia bekerja di bidang periklanan, bukan sebagai penampil. Warisan Wadlow masih ada hingga hari ini. Sebuah patung seukuran dirinya didirikan di Alton, Illinois, dan kisahnya terus memukau orang-orang di seluruh dunia. Seorang wanita bernama Katie Wyong mencetak rekor yang tidak kalah menariknya, yaitu sebagai manusia dengan pinggang terkecil. Ingin tahu ukurannya? Kabarnya, lingkar pinggangnya hanya 38 cm. Itu berarti kamu hampir bisa melingkari pinggangnya dengan 2 lembar uang dolar. Wah, luar biasa. Katie tidak mencapainya dengan membuat dirinya kelaparan atau semacamnya. Dia sudah mengenakan korset selama 25 tahun terakhir dan hanya melepasnya saat mandi atau saat cuaca terlalu panas. Katie benar-benar ratu korset karena punya lebih dari 100 korset buatan tangan. Wanita ini bahkan pernah tampil di acara TV di Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa Barat. Tapi jangan khawatir, korsetnya tidak menghalangi dia untuk melakukan yang dia sukai, seperti memancing bersama suaminya di atas perahu mereka, The Bobcat. Dan dia bahkan punya kostum renang khusus yang dilengkapi korset agar tetap bisa pergi ke pantai. Wah, sepertinya kisah berikutnya ini tentang putri tidur sungguhan. Seorang anak laki-laki bernama Wyatt Shaw menjadi sebuah teka-teki medis ketika dia tertidur lelap bukan hanya 1 atau 2 hari, tetapi selama 11 hari setelah menjadi pembawa cincin di pesta pernikahan pamannya. Aku memang bukan ahlinya, tapi kedengarannya itu seperti tidur yang kuimpikan setelah seharian bekerja. Sayangnya, bagi Wyatt dan keluarganya, hal itu jauh dari istirahat yang nyaman. Ibunya, Amy, kesulitan untuk membangunkannya keesokan harinya. Dan meskipun sempat tersadar sebentar, Wyatt kembali tertidur lelap. Setelah mengunjungi dokter di kampung halamannya di Elizabethtown, Kentucky, Wyatt dikirim ke Louisville untuk menjalani tes lebih lanjut. Dan asal tahu saja, para dokter tidak main-main.
Mereka melakukan banyak prosedur untuk mencari tahu apa yang salah dengan pasien tidak biasa ini, termasuk melakukan beberapa kali MRI. Mereka menguji semuanya, mulai dari virus hingga bakteri, tapi semua hasilnya negatif. Wyatt bebas dari virus atau infeksi yang diketahui bisa menyebabkan kelelahan hebat. Para dokter di rumah sakit bahkan menghubungi para ahli di Minnesota dan London untuk mencoba mencari tahu penyebab tidur misterius Wyatt. Rupanya, dokter di London pernah melihat seorang anak tidur selama 10 hari berturut-turut, tapi Wyatt memecahkan rekor itu dengan tidur selama 11 hari. Benar-benar berjiwa kompetitif. Akhirnya, para dokter memberi Wyatt jenis obat khusus yang biasa digunakan untuk mengatasi kejang, dan dia pun terbangun. Masih belum jelas apa yang menyebabkan dia tidur terus-menerus, tapi para dokter menduga mungkin ada gangguan pada bagian otak yang bertanggung jawab untuk mengatur pola tidur. Meskipun Wyatt tidak didiagnosis menderita sindrom Klein-Levin, yaitu kelainan yang menyebabkan seseorang tidur selama 12 hingga 24 jam sehari, dia menunjukkan gejala yang mirip dengan pasien yang mengalami kondisi tersebut. Saat akhirnya terbangun, Wyatt mengalami kesulitan menelan dan tidak mampu berjalan atau bicara karena tertidur begitu lama. Kabar baiknya, kondisi Wyatt perlahan-lahan mulai membaik setelah terbangun. Kemampuan bicara dan bergeraknya membaik, dan dokter berharap dia tidak akan mengalami tidur yang lama seperti itu lagi. Rekor tidak biasa berikutnya ini pastinya tidak ingin kamu pecahkan. Pernah dengar tentang Charles Osborne, pria yang mengalami cegukan selama 68 tahun? Semuanya berawal ketika dia terjatuh dan kepalanya terbentur. Hal ini menyebabkan area kecil di otaknya cedera yang memicu respon cegukan. Sejak saat itu, Osborne cegukan tanpa henti dengan rata-rata 20 hingga 40 cegukan spontan per menit. Diperkirakan, dia cegukan sebanyak 430 juta kali sebelum meninggal dunia pada tahun 1991 di usia 97 tahun. Wah, itu banyak sekali. Osborne mencoba mencari obat untuk kondisinya, tapi tidak bisa menemukan solusi permanen. Seorang dokter berhasil menghentikan cegukannya dengan memberinya karbon monoksida dan oksigen. Tapi sayangnya, Osborne tidak bisa bernapas normal dengan kombinasi gas ini. Solusinya, dia belajar teknik pernapasan yang meminimalkan suara cegukan yang disebabkan oleh penutupan pita suara secara tiba-tiba setelah kontraksi involunter. Dia bernapas di sela-sela cegukan untuk mengurangi suara tersebut. Bayangkan melakukannya selama 68 tahun. Terlepas dari kondisinya, Osborne adalah pria yang suka bersenang-senang dan gemar bercanda dengan orang lain. Dia bahkan tidak banyak membicarakan cegukannya. Seorang ahli bedah saraf punya teori lain tentang penyebab cegukannya. Dia menduga Osborne mungkin mengalami cedera ringan pada tulang rusuknya saat terjatuh pada tahun 1922 yang bisa menyebabkan cegukan tak berkesudahan. Kebanyakan cegukan dipicu oleh berbagai tindakan seperti minum terlalu banyak soda, makan terlalu banyak, terlalu bersemangat, atau menelan udara saat mengunyah permen karet. Cegukan biasanya hanya berlangsung beberapa menit dan lebih bersifat mengganggu daripada membahayakan secara medis. Tapi, beberapa cegukan bisa berlangsung selama lebih dari 48 jam dan pada saat itulah cegukan dianggap kronis atau berkepanjangan. Dalam kasus langka seperti Osborne, cegukan bisa berlangsung lebih dari sebulan dan sulit untuk diatasi. Tapi jangan khawatir, ada banyak solusi untuk cegukan. Contohnya pengobatan tradisional ini, yaitu minum air melalui tisu. Satu penjelasan untuk metode ini adalah kita harus berusaha lebih keras untuk mendapatkan air dari gelas. Mirip seperti cara kerja mesin penyedot.